Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, nama saya Farel Aditya Rama dari SMP Bakti Data kelas 7C. Di video kali ini saya bakalan ngebahas video matematika tentang bilangan bulat. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan bilbul atau bilangan bulat. Apalagi yang sudah kelas 6 SD pasti sudah tahu dengan pembelajaran materi ini. Jadi di video kali ini saya Farel Aditya Rama ingin membahas pelajaran bilbul atau bilangan bulat dengan detail dan lebih dalam lagi ya teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke video tutorialnya. Bilbul. Apa sih sebenarnya bilbul itu? Bilbul adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan juga nol. Contohnya bisa kita lihat pada gambar garis bilangan berikut ini. Bisa kita lihat pada gambar bahwa bilangan bulat positif berada di sebelah kanan dari angka 0, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri dari angka 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama kita bahas adalah penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan bilangan bulat dibagi menjadi 5 sifat, yaitu komutatif, asosiatif, identitas, inverse, dan tertutup. Oke, langsung saja kita akan bahas 5 sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh soal adalah 5 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Sifat yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif dapat disebut juga dengan sifat pengelompokan. Contohnya dapat ditulis sebagai berikut. Kurung tutup A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah kurung tutup B ditambah C. Contoh soal adalah kurung tutup 4 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah kurung tutup 7 ditambah 2 sama dengan 13. Sifat yang ketiga adalah sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap. Contohnya dapat dituliskan sebagai berikut. 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Contoh soal 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8 sama dengan 8. Lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari satu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Agar lebih jelas, perhatikan gambar garis bilangan bulat berikut ini. Bisa dilihat bahwa masing-masing bilangan bulat mempunyai lawannya sendiri, seperti negatif 1 dengan 1, negatif 2 dengan 2, negatif 3 dengan 3, negatif 4 dengan 4, dan seterusnya. Lanjut ke sifat penjumlahan yang berikutnya, yaitu sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A ditambah B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh, 3 ditambah 8 sama dengan 11. 3, 8, dan 11 merupakan bilangan bulat. Lanjut ke operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya, yaitu operasi pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan bilangan bulat adalah inverse atau lawan dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Operasi pengurangan bilangan bulat dibagi menjadi 6 sifat, yaitu tertutup, lawan satu bilangan, pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangnya, tanda kurung sebagai prioritas, anti komutatif, anti asosiatif. Oke, langsung saja kita bahas 6 sifat pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Untuk memahami sifat tertutup, perhatikan penjelasan berikut. Sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika A dikurang B sama dengan C, maka C bilangan bulat juga.
Contoh soal. Negatif 12 dikurang 25 sama dengan negatif 37. Negatif 12, 25, dan negatif 37 adalah bilangan bulat. Oke, kita lanjut saja ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat lawan suatu bilangan. Jika kalian perhatikan, ternyata himpunan bilangan bulat terdiri atas bilangan-bilangan yang berpasang-pasangan, seperti 4 dan negatif 4, 2 dan negatif 2, dan lain sebagainya. Bilangan negatif 4 dikatakan lawan dari 4 dan bilangan 4 pun merupakan lawan dari negatif 4. Secara umum, jika A adalah suatu bilangan bulat, maka negatif A merupakan lawan dari bilangan A. Jarak A dan negatif A dari titik 0 adalah sama, namun arahnya berbeda. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jika A adalah bilangan positif, maka negatif A adalah bilangan negatif. Jika B adalah bilangan negatif, maka negatif B adalah bilangan positif. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika A sama dengan 5 yaitu bilangan positif, maka negatif A sama dengan negatif 5 yaitu bilangan negatif. Jika B sama dengan negatif 8 yaitu bilangan negatif, maka negatif B sama dengan negatif 8 sama dengan 8 bilangan positif. Contoh, 2 dikurang negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Negatif 2 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Sifat yang ketiga yaitu sifat pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Untuk memahami sifat pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangnya, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. 8 dikurang 5 sama dengan 8 tambah negatif 5, yaitu 3 hasilnya. Negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 5. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu tanda kurung sebagai prioritas. Jika pada operasi gabungan antara penjumlahan dan pengurangan terdapat tanda kurung, maka operasi di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soal, 5 dikurang tanda kurung tutup negatif 4 ditambah 5 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Lanjut ke sifat berikutnya, ada sifat antikomutatif. Hasil pengurangan bilangan bulat yang berbeda tidak pernah sama ketika letak bilangan ditukar. Sifat pengurangan seperti ini disebut sifat antikomutatif dan ditulis sebagai berikut. A ditambah B tidak sama dengan B ditambah A. Contoh soal, negatif 4 dikurang negatif 5 sama dengan 1. Negatif 5 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi, negatif 4 dikurang negatif 5 tidak sama dengan negatif 5 dikurang negatif 4. Sifat yang berikutnya yaitu sifat anti-asosiatif. Pada operasi pengurangan bilangan bulat, bilangan-bilangan tersebut tidak dapat dikelompokkan secara manual kecuali sudah ketentuan soal dan ditulis dalam bentuk kurung tutup A ditambah B ditambah C tidak sama dengan A ditambah kurung tutup B ditambah C. Contoh soal, 5 dikurang 7 kurung tutup 5 dikurang 7 dikurang 8 tidak sama dengan 5 dikurang 7 dikurang 8. Lanjut ke operasi hitung bilangan bulat yang berikutnya, yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat dibagi menjadi 4 sifat, yaitu tertutup, komutatif, unsur identitas, asosiatif. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat
A dan B. Jika A dikali B sama dengan C, maka C juga merupakan bilangan bulat. Contoh soal, negatif 5 dikali 7 sama dengan negatif 35. Negatif 5 dan 7 adalah bilangan bulat. Hasilnya negatif 35 juga merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh soal, 3 dikali negatif 7 sama dengan 21. Negatif 7 dikali 3 sama dengan negatif 21. Dengan demikian, 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 dikali 3 sama dengan hasilnya yaitu negatif 21, sehingga pada perkalian bilangan bulat selalu berlaku sifat komutatif. Lanjut ke sifat yang berikutnya yaitu sifat unsur identitas. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contoh 10 kali 1 sama dengan 10. 5 dikali 1 sama dengan 5. Negatif 5 dikali 1 sama dengan negatif 5. Negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Dari contoh-contoh operasi perkalian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan bulat kecuali 0 bila dikalikan dengan 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dalam hal ini 1 disebut unsur identitas pada perkalian. Sifat yang berikutnya ada sifat asosiatif. Untuk bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku kurung tutup A dikali B dikali C sama dengan A dikali kurung tutup B dikali C. Contoh, kurung tutup 6 dikali negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 30 dikali negatif 2 sama dengan 60. Demikian video tutorial yang saya buat. Saya Fadel Dikerama. Atas segala kekurangannya saya mohon bimbingannya, terutama dari guru bidang studi matematik saya. Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.